Syahrir Saramda. Perkenalkan, nama saya Dita Natasyahya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Safran. Perkenalkan, nama saya Aulianur Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Natasya. Abu Yazid Al-Bustami adalah sufi abad ketiga Hijriah berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedangkan nama lengkapnya yaitu Abu Yazid Taifur Ibnu Isa Ibnu Suraisyan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering disebut dengan Bayazid Bastami. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid yang artinya ayah Yazid. Al-Bustami sendiri adalah nisbah atau ditunjukkan pada daerah kelahirannya Bistami, kumis di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Ayahnya bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surusyan, yang mana keduanya beragama Majusi, yaitu agama bangsa Persia yang mengajarkan penyembahan kepada api dan berhala, tetapi kemudian masuk Islam. Kedua orang tuanya Abu Yazid adalah muslim yang taat, soleh, walau sederhana dan mementingkan kehalalan dalam mencari rezeki dan diterima, serta zuhud berperilaku seperti yang dilakukan para pendahulu yang suka berbuat baik, meningkatkan hubungan dengan Allah untuk mencapai derajat yang mulia dan tinggi. Sedangkan kakaknya bernama Adam dan adiknya bernama Ali yang juga sufi. Ada sufi yang memiliki nama hampir mirip dengannya, yakni Abu Yazid dan Taifur Al-Bustami Al-Aghar. Data hidup yang dimilikinya sangatlah terbatas, dan mengenai dirinya didapat dari Taifur, yaitu cucu dari Adam. Selain itu, biografi Abu Yazid juga diketahui melalui tokoh-tokoh lain yang pernah berjumpa serta mencatat ucapan-ucapannya, seperti Abu Musa Al-Dibili dan Abu Ishaq Al-Harawi. Sejarah mencatat bahwa ia tidak meninggalkan suatu tulisan barang satupun. Saat remaja, Abu Yazid mempelajari dan mendalami Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian mempelajari fikih mazhab Hanafi, salah satu aliran metodologi fikih yang didirikan oleh Imam Hanafi, dan merupakan salah satu mazhab yang dianut oleh kaum Sunni, sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf. Ia menganut mazhab Hanafi, maka ia termasuk dalam golongan Ashabur Ra'yi, yakni suatu aliran yang memberikan peranan besar kepada akal atau pemikiran untuk memahami hukum Islam. Sebagai orang yang mengerti hukum-hukum yang dikaji melalui fikih bermazhab Hanafi, kepatuhannya pada syariat Islam sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah pernyataan yang pernah diucapkannya. Ia pernah berkata demikian, "Kalau engkau melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat, seperti duduk bersila di udara, maka janganlah engkau terpedaya olehnya. Perhatikanlah apakah ia melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariah." Selain itu, Abu Yazid juga pernah mengajak keponakannya, Isa bin Adam, untuk memperhatikan seseorang yang dikenal oleh masyarakat sebagai zahid, yaitu orang yang menolak dunia, berpikir tentang kematian, yang memandang bahwa apa yang dimilikinya tidaklah punya nilai dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, orang tersebut sedang berada di dalam masjid dan terlihat batuk lalu meludah ke depan, ke arah kiblat di dalam masjid. Karena menyaksikan kejadian tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan adab atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Abu Yazid pergi berkomentar, orang-orang itu tidak menjaga satu adab dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila ia begitu, ia tidak dapat dipercaya atas apa-apa yang didakwakannya, atau omongannya tidak dapat dipercaya. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah terbesit di hatinya untuk memohon kepada Allah
agar dia diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan wanita sama sekali. Tetapi hatinya kemudian berkata, "Pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW?" Bahkan karena begitu taatnya pada ajaran agama, dia menghukum dirinya sendiri jika melanggar. Katanya, "Aku ajak diriku untuk mengerjakan sesuatu yang termasuk dalam perbuatan taat, tetapi kemudian diriku tidak mematuhinya. Oleh karena itu, selama setahun diriku tidak kuberi air atau minum." Kisah lain juga pernah ia alami, sebuah riwayat atau cerita turun-temurun memberitahukan bahwa sesuatu ketika ia bermalam di padang pasir dan menutup kepalanya dengan pakaian lalu tertidur. Tak disangka, dia mengalami hadats besar atau suatu kondisi yang dapat menghalangi seseorang melakukan salat, seperti haid, keluarnya mani, dan lain-lain, sehingga diwajibkan mandi jinabat atau mandi wajib, atau mengalirkan air dan mengusap seluruh anggota tubuh dengan melafalkan niat tertentu. Akan tetapi malam itu terlalu dingin dan ketika terbangun, dirinya merasa enggan untuk mandi dengan air yang juga terlalu dingin. Abu Yazid berniat untuk mandi saat matahari sudah tinggi. Tetapi setelah menyadari betapa ia tidak mempedulikan kewajiban agama, akhirnya dia bangkit dan melumirkan salju pada jubahnya. Setelah itu, Abu Yazid mandi dengan menggunakan jubah yang basah dan dingin tersebut. Lalu dia dipakainya kembali. Tubuhnya kedinginan, lalu ia jatuh pingsan. Banyak literatur menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi. Abu Yazid menghabiskan seluruh hidupnya di kota kelahirannya, yaitu Bistami. Pernah ada yang berkata padanya bahwa orang yang mencari hakikat hidup biasanya selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ia hanya menjawab, "Temanku," maksudnya Tuhan, "tidak pernah bepergian, dan karena itu aku pun tidak berhijrah atau berpindah dari sini." Namun tidak dapat diacuhkan ketika beberapa kali ia terpaksa menyingkir dari Bistami karena munculnya tekanan dan permusuhan dari pihak yang menganggap sufisme atau tasawufnya menyimpang. Tetapi hal itu berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.